penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak atau bisa kita singkat dengan PLS VNM. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang memulai nilai mutlak? Nah, di sini ada 3 cara. Ya. Kalian bisa pakai cara menggambar grafik. Yang kedua, kalian bisa pakai menggunakan definisi mutlak. Ataupun kalian juga bisa memakai dengan menggunakan ide ekspresi nilai mutlak dari X minus A atau menggunakan garis bilangan. Definisi nilai mutlak. Biasanya nilai mutlak dilambangkan dengan kurung yang tegak seperti ini. Nah, nilai mutlak hasilnya selalu positif. Ya. Atau bisa juga 0. Ini perlu ditekankan bahwa nilai mutlak setiap bilangan adalah positif atau 0. Ya. Jadi nilai mutlak itu selalu positif atau 0. Tidak mungkin negatif. Itu yang perlu kamu ingat. Nah, definisi nilai mutlak adalah X untuk X lebih dari atau sama dengan 0 atau min X untuk X kurang dari 0. Nah, di sini walaupun tulisannya nilai mutlak min X, maka hasilnya sama dengan X ya, tetap positif. Nah, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari A itu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi selalu positif atau 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak dari min atau negatif A. Nah, ini sama-sama kedua ruas ini hasilnya sama-sama A. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak dari A plus B akan sama dengan nilai mutlak dari B plus A. Begitu juga, hal ini berlaku pada sifat yang keempat. Nilai mutlak A min B itu sama dengan nilai mutlak dari B min A. Ya, jadi sama 3 dan 4. Kemudian sifat yang kelima, nilai mutlak A dikali B itu akan sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Ya, jadi perkalian itu bisa dipecah nilai mutlaknya. Tidak hanya perkalian, pada sifat keenam kalian bisa melihat ini merupakan bentuk pecahan. Ya, jadi nilai mutlak A per B itu akan sama dengan nilai mutlak A per nilai mutlak B. Ya, jadi perkalian dan pembagian itu nilai mutlaknya bisa dipecah. Dengan syarat, penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika 0 maka tidak terdefinisi. Ya, jadi tidak boleh 0 penyebutnya. Sifat yang terakhir yang sering digunakan adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari A kuadrat. Kamu lihat di ruas kiri, nilai mutlak A berarti kan akan sama dengan A. Nah, kemudian di ruas kanan, akar dari A kuadrat sama dengan A. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berikut adalah contoh. Selesaikan persamaan nilai mutlak dari X min 2 sama dengan 3. Nah, ini menggunakan beberapa cara. Yang pertama misalnya cara grafik. Di sini 3 dianggap Y sama dengan 3. Ya, kamu buat Y sama dengan 3. Kemudian kamu gambar nilai mutlak dari X min 2. X min 2 itu jika sama dengan 0, dicari X-nya, itu kan mendapatkan X sama dengan 2.
Nah, maka di sini kamu gambar dari 2. Kalau X-nya 3, berarti 3 kurangi 2, 1. Di sini titik. Kemudian X-nya 4, berarti di sini 2. Kalau X-nya 5, berarti 5 kurangi 2, 3. Gitu ya, berarti di sini titiknya. Nah, kemudian kalau misalnya X-nya 1, ya kita harus melihat dari kedua sisi, karena di sini bisa negatif, bisa positif. Kalau X-nya 1 berarti min 1, ya kan? 1 kurangi 2, min 1. Nilai mutlak dari min 1 adalah 1, maka kamu beri titik di sini. Nah, kemudian kalau misalnya 0 X-nya, berarti kan 0 dikurangi 2 sama dengan 2. Dan 0 dikurangi 2 kan min 2, nilai mutlak hasilnya 2. Kalau di sini min 1, X-nya min 1, maka min 1 min 2 hasilnya min 3. Nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Kamu beri titik. Kemudian titik-titik itu digabungkan. Nah, kalau hasilnya nilai mutlaknya 3, berarti kamu cari 3 ke kanan dan 3 ke kiri, ya, karena ada 2 kemungkinan, ya, bisa negatif, bisa positif. Nah, kemudian kamu tarik garisnya, terdapat titik potongnya di sini, ya. X-nya berapa? Min 1 atau 5. Ya, ditulis X-nya min 1 atau 5. X sama dengan 5. Jika diminta untuk menyelesaikan persamaan, maka tulislah X sama dengan, ya, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nah, kemudian jika menggunakan definisi mutlak, nah, seperti yang kamu pahami dengan cara grafik, 3 ke kanan dan 3 ke kiri, kalau definisi mutlak itu 3-nya, itu ada 2 kemungkinan juga. Bisa sama dengan plus 3 atau sama dengan min 3. Jadi X-nya ini bisa 3 atau min 3. Ya, walaupun selalu positif. Ya, ada 2 kemungkinan. Nah, jika di sini soalnya 3, ya di sini berarti 3 atau min 3. Kalau X min 2 sama dengan 3, berarti X-nya 3 plus 2 sama dengan 5. Kemungkinan yang kedua, X min 2 sama dengan min 3. Berarti X sama dengan min 3 plus 2. Atau sama dengan min 1. Ditulis juga min 1 atau 5. X sama dengan 5. Nah, 2 cara ini sama jawabannya. Kan? Nah, sekarang menggunakan ide ekspresi. Kalau nilai mutlak dari X min 2 berarti X-nya dari 2 gitu ya. X min 2 sama dengan 0 kan dicari X-nya sama dengan 2. Nah, kamu dari sini X-nya jarak X dari 2 gitu ya. Nah, sekarang jika jarak yang diketahui 3, berarti kan 3 satuan ke kanan atau 3 satuan ke kiri. Nah, sehingga hasilnya ketemu 5 atau min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan kurung kurawal dari min 1,5. Ya, jangan lupa kurung kurawal kalau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, jawabannya sama. Sekarang kita menggunakan sifat yang ketujuh, ya, dengan cara yang lain. Kalau misalnya soalnya lebih kompleks, ya. Karena sifat ketujuh itu mutlak sama dengan akar kuadrat, ya nggak? Nah, ini diubah bentuk mutlaknya. Mutlak sama dengan akar dari X min 2 dikuadratkan sama dengan 3. Nah, agar akarnya di sini hilang, maka kan dikuadratkan kedua ruas, ya. Nah, kuadratkan, ini akarnya hilang, ini tetap X min 2 kuadrat sama dengan, ini dikuadratkan 3 kuadrat. Nah, kemudian kita pindahkan ke salah satu ruas semua. Jadi seperti ini ya. X minus 2 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kalian ingat,
A kuadrat min B kuadrat, ya nggak? A-nya itu X minus 2, B-nya itu 3. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, A kuadrat min B kuadrat kalau difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B. A-nya tadi berapa? A-nya X minus 2. Dikurangi B-nya berapa? B-nya 3. Terus dikali A-nya berapa? X minus 2. B-nya berapa? Ditambah 3. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, setelah difaktorkan, kamu dapat X-nya. Ini yang satu X, ini min 2, min 3 berarti min 5. Satunya min 2 plus 3 berarti plus 1, sama dengan 0. Berarti di sini penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Ya, ini pindah ruas X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Atau X plus 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 1. Nah, kalian bisa pakai cara apapun. Ya, kalau misalnya kalian bisa pakai cara yang terakhir, juga tidak masalah. Contoh selanjutnya. Selesaikan persamaan dari nilai mutlak X minus 2 sama dengan nilai mutlak dari 2X dikurangi 1. Nah, jika diperhatikan di ruas kiri dan ruas kanan, itu ada tanda mutlaknya. Sehingga kita mempunyai tinjauan pertama dan tinjauan kedua. Karena ada nilai mutlak di sini, ya, kedua ruas. Nah, untuk yang pertama, kita cari prediksinya ya. Jadi ruas kanan itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi X minus 2 sama dengan 2X minus 1 atau min 2X minus 1. Nah, yang pertama X minus 2 sama dengan 2X minus 1. Berarti X-nya kita cari. Ini pindah ruas ya, pindah ruas 2X dikurangi X sama dengan X. Kemudian min 1, pindah ruas plus 1, hasilnya min 2 plus 1, min 1. Berarti X yang pertama adalah min 1. Kemudian kita cari X yang kedua dari negatif dikali 2X minus 1. Hati-hati, ini dikali ya. Belum ini min 2X min 1, bukan. Tapi ini minus dikali 2X minus 1. Nah, jika dikali hasilnya akan menjadi min 2X plus 1. Nah, jika kita cari X-nya, maka ini dipindah ruas ya. Min 2X, ini pindah ruas X-nya jadi min X ya. Min 2, min 1, berarti min 3X. Nah, kemudian plus 1-nya ini dipindah ruas ke kiri. Berarti min 1, min 2, min 1 hasilnya min 3. Ya, hasilnya akan menjadi min 3 per min 3. Hasilnya 1. Nah, berarti penyelesaiannya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Nah, kemudian tinjauan yang kedua. Kita cek ya, apakah X-nya itu min 1 atau 1 atau yang lain ya. Nah, jika ditinjau yang satunya berarti X minus 2-nya itu ada yang positif dan negatif. Caranya sama dengan tinjauan yang pertama ya. Jadi 2X minus 1 sama dengan X minus 2. Berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Tinggal dipindah ruas 2X, ini dipindah ruas jadi min X, 2X min X sama dengan X sama dengan min 2. Ini pindah ruas plus 1, berarti kan hasilnya min 1 ya. Nah, kemudian yang kedua, ingat ini belum dikali ya. Berarti min kali X, min X. Min kali min 2, hasilnya 2. Berarti 2X dikurangi 1 sama dengan 2 min X. Kita cari X-nya. Pindah ruas ini 3 ya, 3X, 2X plus X kan 3X, kemudian sama dengan 2, ini min 1-nya pindah ruas jadi positif 1, 2 plus 1, hasilnya 3, berarti
3/3 hasilnya 1. Oh, ternyata sama jawabannya, ya. Sehingga HP-nya sama dengan kurung kurawal min 1,1. Kamu nulisnya dari kecil ke besar. Perlu ditekankan kembali, jika menulis himpunan penyelesaian dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Nah, ini cara yang pertama, ya. Nah, misalnya kalian ingin menyelesaikan kedua ruas dalam nilai mutlak tersebut dengan menggunakan sifat ketujuh. Nah, caranya lebih mudah, ya, lebih simpel. Nah, nilai mutlak ini diubah menjadi akar kuadrat, ya, akar kuadrat. Di sini x minus 2, ya, ditulis x minus 2 kuadrat. Kemudian di sini ditulis 2x minus 1 kuadrat. Ya. Jadi tanda mutlaknya ini diubah ke akar kuadrat. Nah, yang lainnya menyesuaikan. Kemudian jika akarnya akan dihilangkan, maka kedua ruas dikuadratkan, maka akarnya hilang. Ya, akarnya hilang. Nah, x minus 2 dikuadratkan adalah x kuadrat dikurangi, ini minus, ya, mengikuti minus, 2 kalinya. 2 kali 2, 4 kali x, 4x. Kemudian plus 2 kuadrat, 4. Sama dengan 2x dikuadratkan, hasilnya 4x kuadrat, dikurangi 2 kalinya, 2 kali 1 kali 2, 4x, kemudian ditambah 1 kuadrat, hasilnya 1. Nah, sampai sini paham, ya? Kemudian kita pindahkan ke salah satu ruas, terserah ruas kiri atau ruas kanan. Nah, di sini saya akan memindahkan ke ruas kanan semua, ya. Jadi 4x kuadrat ini plus kan, dipindah jadi minus x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat. Kemudian di sini min 4x. Di sini pindah ruas jadi plus 4x, hasilnya 0, tidak perlu ditulis. Kemudian 1, ini plus 4, plus 4-nya pindah ruas jadi min 4. 1 min 4 hasilnya min 3. Nah, setelah ini, faktor yang sama apa? 3x kuadrat min 3. Nah, 3 kan? Kita faktorkan. 3 buka kurung, x kuadrat min 1. Nah, perlu diingat, x kuadrat min 1 itu kan sama saja x kuadrat min 1 kuadrat. Ya nggak? 1 kuadrat kan 1. Nah, atau perlu kalian ingat, sama saja a kuadrat min b kuadrat. Hasilnya apa? A min B, A plus B. Ya. Nah, A-nya di sini X, B-nya di sini 1. Ya, jadi X minus 1, X plus 1. Di sini, ya, sama saja. X kuadrat min 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1, sama saja, ya. Jadi X minus 1 dikali X plus 1. Nah, untuk mencari penyelesaiannya, tinggal hanya nilai x-nya saja yang disama dengankan 0, ya. X minus 1 sama dengan 0, x-nya 1, ya. Kan min 1-nya pindah ruas 1. Atau x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan plus 1 pindah ruas min 1. Nah, hasilnya sama bukan dengan cara yang tadi?